Shalom, pagi bersama kita tundukkan kepala. Bapa yang bersama dan kerajaan surga yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat pemeliharaan yang kau berikan buat keluarga kami. Pada pagi hari ini kami akan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami akan pujian penyembahan, menaikkan doa syafaat, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Pakai hamba-Mu sebagai alatmu. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Temu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca Yeremia pasal 47. Yeremia pasal 47 ayat pertama sampai ayat yang ke-6 mengenai orang Filistin. Firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia mengenai orang Filistin. Sebelum Firaun mengalahkan Gaza, begini firman Tuhan. Lihat, air yang meluas mengamuk dari utara menjadi sungai yang membanjir. Membanjir negeri serta isinya, kota serta penduduknya. Manusia akan berteriak dan seluruh penduduk negeri akan meratap. Mendengar bunyi derap kuku kudanya, mendengar derik keretanya, ketak-ketuk rodanya. Para ayah tidak lagi berpaling menoleh kepada anak-anaknya, sebab tangan mereka sudah lemes. Oleh karena telah tiba harinya untuk membinasakan semua orang Filistin. Dalamnya akan bagi Tirus dan Sidon setiap penolong yang masih tinggal. Sungguh Tuhan akan binasakan orang Filistin, yakni sisa orang yang datang dari negeri Kaftor. Gaza telah menjadi gundul, Askelon telah menjadi bungkam, Asdod sisa orang enak. Berapa lama lagi engkau menori-nori diri, padang Tuhan? Berapa lama lagi baru engkau berhenti? Masuklah kembali ke dalam sarungmu. Jadilah tenang dan berserata. Tetapi bagaimana ia dapat berhenti? Bukankah Tuhan memerintahkannya ke Askelon dan ke tepi pantai laut? Ke sana ia menyuruhnya. Suatu hukuman Tuhan yang terjadi pada Filistin. Ya, suatu nubuatan yang mengenai orang Filistin. Bagaimana cara Tuhan melindunginya, cara Tuhan menyertai membela bangsa Israel, cara Tuhan melindungi bangsa Israel. Saat itu bangsa Israel mengalami takut menghadapi orang Filistin. Sebagaimana firman Allah berkata, dikatakan dalam pada firman Tuhan, pada ayat pada firman Tuhan datang kepada kepada Nabi Yeremia mengenai orang Filistin sebelum Firaun mengenai begini firman, lihat air yang meluas mengamuk dari utara, sungai membanjir negeri serta isinya, kota seluruhnya. Manusia akan berteriak dan seluruh negeri akan meratap. Mendengar bunyi derap kuku kudanya, mendengar derak keretanya, ketak-ketuk rodanya. Para ayah tidak lagi berpaling menoleh pada anak-anak, sebab tangan mereka sudah lemes. Oleh karena telah tiba harinya untuk membinasakan semua orang Filistin. Ya, kalau sudah tiba waktunya, bagaimana Allah untuk campur tangan untuk bangsa Israel, sebab hukuman akan jatuh kepada orang Filistin. Dan saat bangsa Israel mengalami takut menghadapi orang Filistin, sebagaimana pernah terjadi pada zaman Saul. Orang Filistin, bangsa Israel takut menghadapi orang Filistin. Kata baca saat itu Goliat. Sebagaimana dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 11, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan cemas ketika mendengar suara orang Filistin melalui kata Goliat saat itu. Dan saat itu pada zaman Yeremia dipakai menjadi nabi Allah. Dan pasal itu nubuatan hukuman akan terjadi dalam hidup bangsa Filistin. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata Daud ini, dia tidak takut menghadapi Goliat. Dia tidak takut menghadapi orang Filistin, sebab dia mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan
mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Dia katakan dalam firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang 45. Tapi Daud berkata pada orang Filistin itu, engkau mendatangkan aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangkan engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan mengangkat kepalamu dari tubuhmu. Hari juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ya, saat ini bangsa Israel takut menghadapi orang Filistin, dan orang Filistin juga satu ketika pada zaman Yeremia ini dihukum oleh Allah. Hukuman itu akan kena pada orang Filistin dan suatu akan menjadi kenyataan. Ya, Filistin dikalahkan dengan Goliat, karena Goliat dikalahkan dengan Daud. Daud mengandalkan Tuhan. Saat ini seorang mungkin alam takut dengan orang Filistin, tapi ingat, Daud mampu karena dia mengandalkan Tuhan. Daud mampu karena dia mengandalkan Tuhan. Kalau kita andalkan Tuhan, kita harus takut dengan hidup Filistin. Kalau Filistin bisa dikalahkan oleh Daud, dan Saul juga bisa mengalahkan Filistin. Karena apa? Daud mengandalkan bersama dengan Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan, saudara andalkan Tuhan. Ketakutan itu akan hilang. Ketakutan itu akan hilang kalau kita andalkan Tuhan. Tapi kalau kita andalkan kekuatan kita sendiri, timbullah apa katakan takut. Tapi kalau kita andalkan Tuhan, ketakutan akan hilang. Karena Tuhan beserta saudara. Ingat Roma 8 ayat 31. Jika Allah beserta kita, siapakah lawan kita? Jadi kalau Tuhan menyertai saudara, lekat dengan Tuhan, saudara mampu melakukan sesuatu perkara yang besar. Bersama dengan Tuhan, kita mampu melakukan perkara yang besar. Saudara cari nafkah, Tuhan sudah siapkan berkat buat saudara. Tuhan sudah siapkan berkat buat saudara hari ini. Kau usah takut dengan hidup yang saudara hadapi, sebab Immanuel menyertai hidup saudara. Saudara percaya? Amin. Tuhan memberkati kita. Benar Bapa di surga, kalau bangsa Israel takut menghadapi Filistin, tetapi firman Allah mengingatkan pada zaman Saul, orang Israel juga takut pada Filistin, dan tapi Daud tidak takut karena dia mengandalkan Tuhan. Dan kami hari ini kita perlu takut dengan ada Filistin sering membuat kami cemas, membuat kami takut. Itulah Goliat yang tinggi besar, itulah persoalan-persoalan hanya persoalan besar, bagaikan bayangan-bayang yang buat kami takut. Tapi Tuhan lebih besar daripada Goliat. Tuhan lebih dahsyat daripada Goliat. Tuhan dan segala-galanya. Persoalan yang kami hadapi, mata jasmani besar, tapi terlalu kecil bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan akan bela, Tuhan akan tolong, Tuhan akan selesaikan persoalan kami semua. Tuhan, kami pertaruhkan semua kepada Tuhan. Sementara kali nafkah antar kami pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Jangan sampai kami terpapar keselamatan, tetap dalam lindungan yang daripada Tuhan. Kembalikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri. Bahkan mereka sebagai pejuang-pejuang yang gagah perkasa, kesehatan yang prima, lindungi mereka, pelihara keluarganya sebagaimana kau pelihara. Hikmat yang kau berikan pada Salomo, berikan buat mereka yang bekerja sedepan dengan berperang melawan virus corona. Yang sakit semakin berkurang banyak, tapi yang sembuh semakin banyak Tuhan. Bahkan yang mati semakin berkurang Tuhan. Terima kasih Bapak, dan mereka mau taat divaksin dengan baik. Terima kasih Bapak.
dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Yang kita dia katakan, amin. Tuhan memberkati.